Kalau Adam itu maknanya tiada, maka yang sebenar ada ya aku. Kalau aku yang sebenar ada, akulah yang Adam itu. Dan Adam itu wujud nyata diriku. Maka dirimu, bukanlah dirimu. Akan tetapi dirimu adalah bentuk lain daripada rupa diriku. Aku yang dirimu itulah nyatanya aku. Maka disebutlah namanya dengan Adam. Dan begitu juga Allah katakan. Khalaqal insan ala suratul rahman. Dijadikan insan itu adalah gambaran untuk memandang rupanya akan diriku. Karena Ar-Rahman itu aku, kata Allah. Kalau Ar-Rahman itu adalah aku, maka insan itu adalah cermin untuk memandang Ar-Rahman tadi. Lalu siapa insan itu? Itu yang Allah katakan. Al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu adalah diriku. Wa ana nafsuhu. Dan aku inilah yang sebenar-benarnya dirinya. Maknanya, aku itulah yang dikatakan insan, dan insan itulah sebenarnya nyatanya diriku. Karena aku yang ada, aku yang wujud. Kalau aku yang ada, aku yang wujud, maka segala yang ada, itulah wujud nyatanya diriku. Akan tetapi kesempurnaan nyatanya wujud diriku, itu yang disebut namanya dengan insan, itu yang katakan namanya dengan Adam. Maka makna Adam itu dikupas dan dipahami oleh orang-orang kasar, oleh orang-orang arifin, oleh orang-orang arif billah. Maka disitulah mereka mengutarakan ulu ayatin wa harfin wa nuqtati minal Qur'an hikmah. Setiap ayat, setiap huruf, setiap titik daripada Al-Quran ada rahasia dan hikmahnya. Maka Adam, alif, dal, dan mim. Makna alif itu adalah Allah. Dal itu maknanya adalah dalil. Mim itu maknanya Muhammad. Mim maknanya Muhammad. Maka Adam itu Allah, dalil Muhammad. Allah itulah nyatanya pada Muhammad. Kalau Allah itu nyata sebagai dalil, bukti, maka bukti nyatanya Allah itu betul-betul nyata pada Muhammad. Disitulah letaknya ahad itu. Allah itu diriku, Adam itu rupaku, Muhammad itulah wujudku. Maka disitulah dikatakan Allah, Adam dan Muhammad itu adalah Esa. Kalaulah adalah Esa, maka pertemuan Muhammad, pertemuan Adam dengan Allah, itu yang dikatakan pertemuan dalam satu wujud, satu rupa, satu dalam rahasia pada diri. Iya juga Bapak Ibu. Kalau Ustaz katakan Bapak Ibu ini, kalau Bapak Ibu tidak gampang dalam memahami kalimat Ustaz ini, makanya dipahami setiap kalam. Jangan hanya sebatas mendengarkan bunyi kalam, tapi pahami makna yang tersirat di balik kalam Ustaz ini. Karena ini yang dimaksud oleh para ulama. Ma yakhruju baina syafatain illa isyarati wal iktibar. Apa yang keluar dari dua bibir, apa yang terlontar pada lisan, melalui kata-kata, melalui suara, itu hanyalah sebagai isyarat dan iktibar saja. Pahami makna yang tersembunyi, yang tersirat di balik kata-kata itu, di balik kalam itu. Jangan hanya sebatas mendengarkan bunyi dan kalamnya, tapi pahami makna yang tersirat dan tersembunyi di balik kalam itu yang sebenarnya. Sehingga kita paham makna yang sesungguhnya daripada itu.
Kalaulah Bapak Ibu ini Ustaz katakan sebagai Tuhan, kayaknya jangan gampang dengan Mas Ustaz ini, Bapak Ibu ini Tuhan. Diri Bapak Ibu ini yang bernama Allah. Diri Bapak Ibu ini bernama Allah. Wujud Bapak Ibu ini yang bernama Muhammad. Rupa Bapak Ibu ini yang disebut namanya Adam. Rahasia dari Bapak Ibu itu yang disebut namanya insan. Maka itulah dirangkaikan kalimatnya dalam menghantarkan paham Allah itu diriku, Muhammad itu wujudku, Adam itu rupaku, insan itu adalah rahasiaku. Akulah itu kata Allah. Walaupun namanya 4, sebutannya 4, tapi orangnya satu jua Bapak Ibu. Aku juga itu Tuhan. Ketika Ustaz pakai kopiah, pakai baju batik, Assalamualaikum Pak Ustaz. Hari Senin pergi ke sekolah, pakai baju PDH, sadang tas, pakai sepatu, letak pulpen di sini. Assalamualaikum Pak Guru. Pulang dari sekolah, tegak di simpang itu, pakai topi, pakai kacamata BL, bawa rompi, tegak di simpang, Assalamualaikum Mas Ojek. Hari Ahadnya pakai topi pandan, bawa cangkul, bawa nasi sebungkus, pakai sepatu bot, Assalamualaikum Pak Tani. Pertanyaannya, Ustaz, Pak Guru, Mas Ojek, Pak Tani itu 4 ke orangnya atau 1 ke orangnya itu? 1 orangnya. Yang 4 itu apanya? Hah? Yang 4 itu apanya? Sebutannya. Sebutan daripada perbuatan orangnya. Orangnya 1. Inilah yang disebut namanya berganti nama saja. Kalau dalam bahasa kiasnya, berganti tempat duduk saja Bapak Ibu. Ustaz duduk di sini sekarang ya. Kemudian Ustaz berpindah duduk di situ. Pertanyaannya, sama ke orang yang duduk di sini dengan orang yang duduk di sana tadi? Sama siapa tuh? Maka pahamilah, kenalilah sebenarnya tajalli akan diri Allah itu. Kita tidak mampu memandang wujud nyatanya Allah itu sebenarnya karena kita tertipu melihat bentuk dan rupa. Pada saat kaca itu sudah menjadi gelas nih, kaca sudah menjadi gelas. Disitulah kita lupa memandang kaca pada gelas itu. Karena kaca itu sudah berbentuk dan berupa gelas. Pada saat terpandang gelas, tak nampak lagi memandang kaca. Karena kaca sudah berbentuk gelas. Padahal, gelas inilah wujud nyatanya daripada kaca. Kalaulah gelas ini wujud nyatanya rupa kaca, itu mestinya ketika Bapak Ibu memandang gelas, maka yang tampak itu adalah kaca. Tapi ada orang tidak mampu memandang kaca pada gelas, karena dia tertipu memandang rupanya kaca itu. Lalu bagaimana caranya? Kita ajari mereka orang yang butuh sange itu, yang tidak mampu memandang kaca pada gelas itu, cara mengajarinya. Karena dia tertipu memandang bentuk dan rupa daripada kaca tadi, hancurkan bentuk gelas ini. Pecahkan dia. Ketika sudah pecah gelas ini, sudah berkeping-keping, sudah berderai itu, barulah nampak kaca itu. Buktinya ketika kita pergi keluar, ya, tidak pakai sendal, kita ini pergi jalan-jalan santai itu apa namanya itu ya? Jalan-jalan itu di aspal tuh, kalau jalan santai itu apa namanya? Nggak pakai sendal tuh pagi-pagi itu sore-sore itu.
pergi terapi, jogging namanya, jogging. Jogging. Masuk kaca di telapak kaki kita tuh. Tahukah Bapak Ibu kaca apa yang masuk di dalam tuh? Kaca semprong kah, kaca piring kah, kaca gelas kah? Tahu? Nggak tahu. Kenapa tidak tahu itu kaca piring, kaca gelas, kaca semprong? Kenapa nggak tahu? Karena tidak ada bentuk dan rupanya. Ada bentuk dan rupanya, makanya kita tidak tahu. Begitulah sebenarnya. Kalau kita ingin mengenal Allah, ingin nampak Allah, ingin terlihat Allah itu secara wujud dan nyata. Kalau pada kaca, pada gelas, pada piring, pecahkan. Tapi kalau Bapak Ibu ingin melihat Allah itu betul-betul nyata, karena Dia maha nyata. Karena kita tertipu memandang bentuk dan rupa. Maka bagi diri Bapak Ibu apa sebutannya? Dipecahkan juga. Meleleh saudara. Pada diri kita bukan dipecahkan, bukan dihancurkan. Tapi pada diri Bapak Ibu itu fanakan wujud Bapak Ibu ke dalam wujudnya Allah. Fanakan sifat Bapak Ibu ke dalam sifatnya Allah. Apa maknanya? Jangan Bapak Ibu merasa diri Bapak Ibu itu yang wujud dan bersifat. Jangan kita masih merasa ada. Hilangkan wujud kita. Kalau sudah hilang wujud kita, disitulah nyatanya wujud Allah. Kalau sudah hilang sifat kita, disitulah nyatanya sifat Allah. Maka ketika itu terang dan nyatalah Allah itu yang wujud dan yang bersifat. Dari sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang. Disitulah kita paham diri kita la haula wala quwata illa billah itu. Rupanya dari diri kita ini. Sejak adanya Allah, sejak wujudnya Allah, sejak nyatanya Allah itu. Kita tak pernah ada sama sekali. Dahulu, sekarang dan yang akan datang. Kenapa kita merasa ada? Karena kita tak mampu mengenal siapa diri kita sebenarnya. Kita hanya mengaku-ngaku saja. Tapi ketika kita tak mampu menemui akan rahasia hakikat diri kita, barulah kita bisa mengatakan la haula wala quwata illa billah. Rupanya Allah yang kita temui, Allah yang kita cari selama ini tidak jauh Bapak Ibu. Benar-benar ada diri kita ini. Cuma kehadiran Allah itu, wujud nyatanya Allah itu tertutup dengan keakuan kita. Tertutup dengan kesadaran kita yang merasa ada dan merasa melihat. Merasa mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup itu. Keakuan itulah yang menutup wujud nyatanya diri Allah. Padahal Allah itu menjelaskan dirinya wal awalu wal akhiru wa zuhir wal batin. Dialah diri yang awal. Itu artinya awalnya itu tidak ada ujungnya. Dialah diri yang akhir. Akhirnya itu tidak ada pangkalnya. Kalau awal tidak ada ujungnya, akhir tidak ada pangkalnya. Sebenarnya Allah itu bukan awal dan bukan akhir. Dialah yang zohir. Zohirnya itu betul-betul nyata pada segala yang wujud. Apapun bentuk dan rupanya, apapun namanya, sebesar apapun bentuk dan rupanya, sehalus dan sekecil apapun bentuk dan rupa serta wujudnya, itulah zohirnya, nyatanya rupa diriku, kata Allah. Dan dialah yang batin. Batinnya tiada tersembunyi. Kenapa batinnya tiada tersembunyi? Karena dia telah zahir pada segala yang ada. Yang zahir itulah sebenarnya wujud yang batin itu. Maka dikiaskan oleh orang-orang arifin dan arifillah, Allah itu berselindung pada yang terang. Allah berselindung pada yang tampak.
Allah bersenyum pada segala yang wujud. Siapa yang mampu memahami Allah itu bersenyum pada yang tampak, pada yang wujud, adalah orang yang mengenal akan rahasia dirinya, orang yang telah mengenal akan tajalli dirinya. Tapi siapa yang tidak mampu mengenal akan rahasia Allah yang wujud, yang awal, akhir, zahir, dan batin, maka dia orang yang tertipu dalam hidupnya. Tertipu di antara moya. Padahal Allah itu nyata dan maha nyata. Kalau Allah itu nyata dan maha nyata, maka segala yang ada tidak akan pernah mampu menutupi akan nyatanya Allah itu. Bahkan sesuatu tak pernah ada. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak pernah ada mampu menghijab nyatanya diri Allah? Kalaupun ada sesuatu nyata, maka Allah lebih nyata daripada sesuatu itu. Diri kita ini nyata, maka Allah itu lebih nyata dan lebih maha nyata lagi dibandingkan nyata diri kita ini. Kalaulah Allah itu nyata dan maha nyata dibandingkan nyatanya diri kita ini, maka kenyataan diri yang maha nyata itu tidak akan pernah terhijab dengan nyatanya diri kita ini. Lebih halusnya, kalau Allah wujud yang nyata dan maha nyata, dan selain dirinya tidak pernah wujud, tidak pernah nyata, maka bagaimana mungkin sesuatu yang tidak wujud, sesuatu yang tidak nyata, mampu menghijab nyata dan maha nyatanya diri Allah? Maka hilangkan keakuan kita, keluar kita dari diri kita. Berarti Bapak Ibu menjadi urang alai bisanya menengok Tuhan. Ini pesannya Nabi. Innakum dan tararabakum hatta kamu tidak akan pernah bisa menyaksikan Tuhan, bertatap wajah dengan Tuhan, bertemu dan bersua dengan Tuhan, kecuali kamu itu sudah benar-benar mati. Kamu sudah benar-benar keluar dari dirimu. Mati yang dikatakan Nabi bukanlah mati secara makna hakiki, tapi mati di dalam hidup. Mati sebelum habisnya usia umur. Mati sebelum ruh itu melepaskan cangkangnya. Itu maksudnya matikan kesadaran dirimu yang merasa dirimu itu ada. Ketika itu barulah kamu bisa melihat akan wujud nyatanya diri Allah itu. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu mampu memahami wujud nyatanya diri Allah, karena Dia diri yang nyata dan maha nyata, maka